Anda ingat nggak waktu kecil gitu, suka takut gelap, ada perasaan kayak ada sesuatu gitu ya di tempat yang nggak kelihatan. Nah, lucu ya kalau dipikir secara kosmik, kita ini sebenarnya emang hidup di tengah kegelapan yang luas banget. Bener banget. Sains kan bilang alam semesta kita ini didominasi warna hitam pekat, luas, cuma ada titik-titik cahaya bintang yang jauhnya minta ampun. Nah, sumber kita buat ngobrol kali ini itu dari bab 20, judulnya Kegelapan, dari buku Carl Sagan yang legendaris itu, Pale Blue Dot. Iya, Pale Blue Dot. Klasik. Kita mau coba ngupas nih, gimana sih manusia dari planet kecil kita ini berusaha istilahnya mendengarkan di tengah gelapnya kosmos. Siapa tahu ada suara lain di luar sana kan? Oke deh, yuk kita mulai penjelajahan ini. Betul sekali. Kegelapan sama luasnya angkasa itu kadang susah dibayangin ya skalanya. Tapi justru di kondisi kayak gitu, spesies kita nemuin cara buat teriak gitu, melintasi jarak yang tadinya kayak nggak mungkin, pakai gelombang radio. Radio ya kuncinya. Iya, dan yang menarik, radio ini kan bukan cuma penting buat kita aja. Ada asumsi logis gitu, kalau ada peradaban teknologi lain, dimanapun itu, ya kemungkinan besar mereka juga bakal ngelewatin fase nemuin dan pakai radio. Masuk akal sih. Itu cara yang relatif efisien buat kirim pesan nyebrangin ruang hampa. Nah, asumsi ini nih yang jadi salah satu dasar dari upaya pencarian yang bakal kita bahas ini. Dan upaya pencarian ini kita kenal namanya SETI ya, Search for Extraterrestrial Intelligence, mencari kecerdasan di luar bumi. Pertanyaan dasarnya kan simpel banget, tapi kalau kejawab, wah, dampaknya luar biasa. Banget. Kalau memang ada peradaban lain, apa mereka sengaja kirim sinyal ke kita? Atau mungkin kita bisa nguping aja gitu, komunikasi mereka yang bocor ke angkasa. Salah satu pionirnya kan astronom Frank Drake. Frank Drake, Project Ozma. Iya, coba bayangin deh, itu tahun 1960-an, Project Ozma. Teleskop radio gede diarahkan ke bintang kayak Tau Ceti, Epsilon Eridani. Udah siap semua, sistem dinyalain, terus ada sinyal. Nah, Sinyal kuat, teratur, beda banget sama suara kosmos yang biasanya. Wah, itu pasti momennya deg-degan banget. pas itu luar biasa, bikin jantung copot kali ya. Tapi ya, kayak cerita klasik di sains lah. Senengnya itu sering diikuti sama kerumitan. Sinyal Ozma itu hilang gitu aja. Nggak pernah kedeteksi lagi. Ini langsung nunjukin inti masalahnya SETI. Satu hal nangkap sesuatu yang aneh, tapi ngebuktiinnya secara ilmiah, itu hal lain. Bener juga. Sinyal yang cuma sekali lewat kayak gitu bisa jadi apa aja. Bisa gangguan radio militer di bumi, atau alatnya error sesaat, atau ya bisa jadi memang kontak pertama tapi gagal kita rekam ulang. Tanpa pengulangan, tanpa verifikasi independen, nilai ilmiahnya ya hampir nol. Coba bayangin frustrasinya para ilmuwan waktu itu. Iya ya, aduh, bener-bener bikin gemes itu. Harapan udah setinggi langit, malah mentok di ketidakpastian. Tapi rasa frustrasi itu kayaknya nggak cukup ya buat ngalahin rasa penasaran manusia. Tentu enggak. Justru tantangan kayak gini yang, memicu inovasi. Alasan mendasar buat terus nyari itu kuat banget. Kalau kita berhasil nemu bukti kecerdasan lain, itu bakal ngubah cara kita ngelihat alam semesta. Posisi kita di dalamnya, wah, total. Revolusioner ya? Teknis penting nih, yang terus dikejar ilmuwan SETI sampai sekarang. Di tengah badai sinyal radio alami dari bintang, galaksi, plus sampah sinyal buatan manusia dari bumi sendiri, gimana caranya kita nyaring bisikan lembut yang mungkin datang dari peradaban lain? Itu kayak nyari satu stasiun radio spesifik di antara jutaan siaran lain. Susah banget. Dan tantangan nyaring sinyal itu dijawab pakai teknologi yang lebih canggih ya setelah era Ozma. Masuklah Project Meta. Ini singkatan dari Mega Channel Extraterrestrial Assay. Ini didukung Planetary Society, organisasinya Carl Sagan juga kan? Iya, betul. Skalanya ini loncat jauh banget dari Ozma. Kalau Ozma cuma mantau beberapa saluran radio, Meta ini mantau, siap-siap ya, 8,4 juta saluran frekuensi. Secara bersamaan. Gila itu jumlahnya. Gila kan? Ibaratnya kita ganti radio AM FM jadul, kita pakai superkomputer yang bisa dengerin jutaan stasiun radio sekaligus dari seluruh dunia. Lompatan jumlah saluran itu emang revolusioner. Karena
kita kan nggak tahu persis alien itu mungkin siaran di stasiun radio mana, bisa di mana aja. Tapi ada ide menarik nih soal frekuensi ajaib. Frekuensi radio tertentu yang punya makna universal. Frekuensi ajaib. Jadi logis kalau dipilih buat komunikasi antar bintang. Nah, ini dia nih. Contoh paling terkenalnya kan frekuensi yang dipancarin atom hidrogen netral ya, sekitar 1420 MHz. Kenapa ini dianggap ajaib sih? Alasannya cukup elegan sebenarnya. Hidrogen itu kan unsur paling banyak di seluruh alam semesta. Semua peradaban yang udah cukup maju lah ya buat ngerti fisika kimia dasar, pasti tahu soal hidrogen dan frekuensi pancaran alaminya ini. Oh, jadi kayak bahasa universal gitu ya? Iya, kayak patokan universal di alam semesta. Nggak tergantung sistem hitungan, budaya, atau biologi tertentu. Jadi masuk akal kalau mereka milih frekuensi ini atau kelipatannya, harmoniknya, buat ngirim sinyal halo ke galaksi. Nah, Meta ini fokus nyarinya di sekitar frekuensi fundamental ini. Oke, jadi Meta ini nggak cuma dengerin lebih banyak stasiun, tapi juga lebih pinter ya dalam milah-milah sinyalnya. Tepat sekali. Meta itu diprogram buat nyari sinyal dengan dua ciri khas teknologi, bukan ciri khas alam. Pertama, bandwidth yang sempit banget. Bayangin aja kayak siaran radio musik yang jernih di satu titik frekuensi, bukan suara desis kosmik yang nyebar lebar gitu. Proses astrofisika alami itu jarang banget ngasilin sinyal setajam itu. Oke, bandwidth sempit, terus yang kedua? Kedua, pergeseran frekuensi yang stabil dan bisa diprediksi. Ini gara-gara bumi muter. Sinyal dari sumber jauh di langit bakal kelihatan agak naik turun frekuensinya secara teratur buat kita di bumi. Ini efek Doppler. Sama kayak suara sirine ambulans kan berubah tuh pas deketin atau jauhin kita. Iya ya, efek Doppler. Nah, komputer Meta ini secara aktif nyari pola pergeseran Doppler spesifik ini, yang nandain kalau sumbernya itu di luar tata surya kita. Oke, canggih banget berarti filternya. Jadi dengan jutaan saluran dipantau, filter canggih buat nyari sinyal buatan. Setelah bertahun-tahun ngamatin langit nih, apa yang ditemui Meta? Pasti ada dong ya yang nyangkut. Hasilnya emang, sangat menarik, sekaligus bikin bingung juga sih. Setelah nyaring data segitu banyaknya, Meta ngidentifikasi ada 11 peristiwa atau events yang paling kuat dan paling memenuhi kriteria. Sinyal-sinyal ini punya bandwidth super sempit tadi, terus nunjukin pergeseran Doppler yang konsisten sama sumber dari luar angkasa jauh. 11 kandidat, itu kan lumayan banyak ya. Tapi, jangan bilang ini kayak kasus Ozma lagi. Masalah yang sama keulang. Sayangnya, iya. Ini bagian yang paling bikin penasaran sekaligus paling bikin frustrasi. Sama persis kayak sinyal Ozma puluhan tahun sebelumnya. Nggak satu pun dari 11 kandidat Meta ini berhasil dideteksi ulang. Iya. Tim peneliti langsung coba arahin teleskop balik ke titik langit yang sama beberapa menit setelah deteksi, terus besoknya, bahkan bertahun-tahun kemudian, hasilnya selalu nihil. Hening. Sinyal itu hilang aja gitu, ditelan kegelapan. Ini bener-bener aneh deh. Apa mungkin ada peradaban iseng gitu ya, sengaja nyalain pemancar super kuat ke arah bumi, terus pas kita baru mulai dengerin, langsung dimatiin. Kayaknya kok kebetulan yang terlalu dibuat-buat ya. Sagan di bukunya kan ngebahas kemungkinan lain, fenomena alam, namanya kelap-kelip radio antar bintang atau interstellar scintillation. Iya, betul. Mirip kayak kenapa bintang di langit malam kelihatan kelap-kelip gitu kan sama mata kita. Iya, scintillation itu salah satu penjelasan fisika yang mungkin. Awan gas bermuatan tipis di antara bintang-bintang itu bisa secara acak jadi kayak lensa kosmik gitu. Kadang dia fokusin sinyal radio yang lewat, jadi kelihatan kuat banget sesaat di bumi, terus dia sebarin lagi, sinyalnya hilang. Bisa jadi 11 sinyal Meta itu ya cuma produk kebetulan dari fenomena ini. Tapi, nah, ini dia nih, bagian yang bikin agak merinding dari data Meta. Ada anomali statistik yang susah diabaikan. Anomali statistik maksudnya gimana tuh? Gini, dari 11 kandidat sinyal terkuat itu, 8 diantaranya termasuk 5 yang paling kuat, itu kedeteksi pas teleskop lagi ngarah ke bidang galaksi Bima Sakti. Atau deket banget sama bidang itu. Oh, bidang galaksi ya? Ingat kan? Bima Sakti kita bentuknya kayak piringan gepeng raksasa. Mayoritas bintang di galaksi kita, termasuk yang potensi punya planet layak huni, itu ngumpulnya di piringan ini. Kalau 11 sinyal itu cuma gangguan acak dari bumi, atau satelit, atau alatnya rusak, harusnya kan munculnya nyebar aja kan, dari segala arah langit. Nggak ngumpul di satu area spesifik kayak piringan galaksi kita. Wah, tunggu dulu. Jadi, sinyal-sinyal paling oke itu datangnya dari arah di mana kemungkinan besar banyak bintang sama planet.
Itu signifikan banget kedengerannya. Sangat sugestif ya. Meskipun kita harus hati-hati nih, ini bukan bukti definitif. Tapi anomali ini nyisain dua kemungkinan utama yang menarik banget. Pertama, sinyal-sinyal itu emang beneran sinyal buatan dari peradaban teknologi yang ada di dalam piringan Bima Sakti. Kemungkinan pertama, Kedua, ada fenomena astrofisika baru yang belum kita ngerti, yang kebetulan ngasilin sinyal radio sempit dan kuat. Dan fenomena ini emang ngumpul di piringan galaksi. Nah, tanpa deteksi ulang, kita nggak bisa mastiin mana yang benar. Misterinya masih ngegantung aja gitu di tengah kegelapan. coba deh kita berandai-andai dikit yuk, ngikutin alur pikirannya Sagan di buku ini. Kalau kita anggap aja nih, sebentar. Kalau semua 11 sinyal meta itu asli, implikasinya apa dong? Kita bisa hitung kasar kan ya? Ekstrapolasi, ya. Berdasarkan seberapa sering kita nangkep sinyal itu dalam sebagian kecil waktu pengamatan dan sebagian kecil area langit, kita bisa perkirain berapa banyak pemancar serupa yang mungkin ada di seluruh galaksi kita. Hasil hitungannya kan lumayan bikin kaget ya. Ya, perkiraan kasarnya itu bisa nyampe angka sekitar 1 juta peradaban yang aktif mancarin sinyal serupa di seluruh Bima Sakti. Kalau angka segitu banyak nyebar rata, maka peradaban terdekat mungkin cuma jaraknya beberapa ratus tahun cahaya dari kita. Beberapa ratus tahun cahaya. Kedengerannya jauh, tapi skala kosmik ya lumayan dekat. Tapi ya masih terlalu jauh buat mereka bisa deteksi keberadaan kita sekarang ini. Sinyal TV sama radio kita yang bocor ke angkasa itu baru nyampe ke mereka ratusan tahun lagi. Coba bayangin skenario itu deh. Galaksi yang mungkin isinya denyut kehidupan cerdas, tapi kita semua keisolasi jarak sama waktu, belum saling sadar. Mikirin ini aja udah bikin kita ngerasa kecil banget ya. Tapi juga takjub. Apa artinya kemungkinan ini buat Anda yang dengerin? Tentu aja, kita juga harus lihat sisi sebaliknya dong. Gimana kalau kesimpulan akhirnya nanti, nggak satu pun dari 11 sinyal meta itu asli. Kalau semuanya ternyata bisa dijelasin pakai fenomena alam atau gangguan teknis. Kesimpulannya bakal sama dalamnya sih, tapi nuansanya beda. Jadi gimana tuh? Itu artinya, peradaban yang aktif teriak ke kosmos pakai cara yang bisa kita deteksi di frekuensi dan kekuatan tertentu, itu sangat-sangat langka. Atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali di lingkungan galaksi kita. Sagan juga nekenin kan kalau hasil negatif dari pencarian kayak Meta ini tetap ngasih informasi berharga gitu ya? Betul, batasan ini penting. Hasil negatif Meta ngasih tahu kita beberapa hal. Pertama, kalau ada peradaban mirip kita yang dedikasiin seluruh energi peradabannya, itu sekitar 10 triliun watt loh, buat mancar ke segala arah di frekuensi hidrogen, maka nggak ada yang kayak gitu dalam jarak 25 tahun cahaya. Ini udah nyakup beberapa lusin sistem bintang terdekat kita. Oke, nggak ada dalam 25 tahun cahaya. Kedua, kalau ada peradaban lebih maju yang pakai antena segede Arecibo buat nembak sinyal langsung ke arah bumi, maka nggak ada satupun di seluruh Bima Sakti. Wow, segalaksi nggak ada. Iya. Ketiga, kalau ada peradaban super canggih yang mancar ke segala arah dengan kekuatan setara matahari kita, maka nggak ada yang kayak gitu dalam jarak 70 juta tahun cahaya ini udah nyakup ribuan galaksi tetangga. Jadi nggak adanya sinyal pun ada artinya ya. Bisa jadi kita emang cukup unik. Atau paling nggak, peradaban yang suka siaran itu langka banget. Konsep lama kalau bumi itu pusat alam semesta, geosentrisme, kayak muncul lagi tapi bentuknya beda ya. Lebih ilmiah dan mungkin lebih sepi. Ya, ironisnya gitu. Gagal nemu sinyal bisa jadi sama pentingnya sama berhasil nemuin. Dua-duanya maksa kita buat bener-bener mikirin lagi tempat kita di alam semesta yang luas dan gelap ini. Tapi upaya pencarian ini sendiri kan nggak selalu mulus ya jalannya. Ada tantangan dari sisi dana sama politik juga kan? Sagan cerita tuh gimana program SETI NASA yang lebih ambisius sempat di-stop sama Kongres AS di awal 90-an. Ada kutipan menarik dari Senator Richard Bryan yang nentang pendanaan ini. Benar. Argumen Senator Bryan waktu itu, nunjukin keraguan yang cukup umum ya di masyarakat soal SETI. Pertama, soal biaya. Dia nyebut angka sekitar 12 juta dolar per tahun dari pajak. Kedua, dia nganggap peluang suksesnya kecil banget. Ketiga, kalaupun berhasil, manfaatnya dianggap terbatas banget. Terus gimana para ilmuwan nanggepin keraguan itu? Argumen balasannya apa? Ya, dari kacamata sains sih, argumen itu bisa dibantah satu-satu. Pertama, soal jaminan sukses. Eksplorasi ilmiah ke wilayah nggak dikenal itu ya, definisinya nggak ada jaminan sukses. Kalau kita cuma danain yang pasti berhasil, kita nggak bakal pernah bikin lompatan penemuan baru. Bener juga. Kedua, soal peluang kecil.
Gimana kita bisa tahu peluangnya kecil kalau kita belum benar-benar nyari secara sistematis dan mendalam? Itu kan asumsi tanpa data. Ketiga, soal manfaat terbatas. Ini yang paling bisa diperdebatkan. Kalau SETI berhasil, dampaknya bisa jadi transformasional, ngubah peradaban manusia selamanya. Pengetahuan kalau kita nggak sendiri, atau bahkan isi pesannya, itu jelas bukan manfaat terbatas. Terakhir, soal biaya. 12 juta dolar per tahun itu relatif kecil banget loh dalam anggaran pemerintah AS waktu itu. Sagan bahkan bandingin, katanya itu lebih murah dari biaya satu helikopter tempur per tahun. Untungnya, meskipun dukungan pemerintah AS sempat putus, semangat pencarian ini nggak mati gitu aja ya. Gak sama sekali. Ini nunjukin betapa gedenya dedikasi komunitas ilmiah yang terlibat. SETI Institute contohnya, berhasil lanjutin misi ini secara swasta, ngandelin donasi dari publik, yayasan, terus manfaatin waktu teleskop yang ada secara lebih efisien. Mereka terus inovasi teknologi sama strategi pencarian. Upaya dengerin kegelapan itu terus jalan. Dan kita balik lagi ke tema awal kita, mendengarkan di tengah kegelapan kosmik. Sampai detik ini nih, setelah puluhan tahun upaya yang kadang sporadis, kadang sistematis, emang belum ada satupun sinyal yang bisa dikonfirmasi secara meyakinkan sebagai bukti kecerdasan luar bumi. Keheningan kosmik itu masih kerasa nyata banget. Masih sunyi ya? Pencarian terus berlanjut, alatnya makin hebat. Tapi pada akhirnya ini bukan cuma soal nyari alien kan? Ini juga soal memahami diri kita sendiri. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Coba deh renungkan. Apa implikasinya kalau suatu hari nanti kita beneran nemu kehidupan cerdas lain? Dan sebaliknya, apa artinya kalau setelah nyari panjang lebar dan teliti, kita harus nerima kesimpulan kalau kita mungkin benar-benar sendirian di alam semesta yang maha luas ini? Kita ini hidup di era yang istimewa banget dalam sejarah panjang spesies manusia. Kita ini generasi pertama yang punya kapasitas teknologi dan pengetahuan buat ngelakuin pencarian ini secara serius. Ini sebuah, privilege sekaligus tanggung jawab. Momen unik ya? Ya, terlepas dari apapun hasilnya nanti, entah kita akhirnya dengar bisikan dari bintang lain, atau cuma keheningan abadi yang ngejawab upaya pencarian itu, sendiri udah ngomongin sesuatu yang fundamental tentang siapa kita, tentang rasa ingin tahu kita yang gak ada batasnya, harapan kita, dan keberanian kita buat natap langsung ke misteri terbesar. Pertanyaan terakhir nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Akankah kita terus pasang telinga pada bisikan atau mungkin keheningan dari kegelapan kosmik itu? Atau kita bakal milih buat berpaling aja dan biarin misteri itu tetap nggak terpecahkan? Dorongan buat tahu, buat nyari, mungkin itu bagian paling dasar dari kemanusiaan kita.